Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama kali ini ya, pada mata kuliah penelitian tindakan kelas, saya akan menyampaikan materi pengantar yang bertema sejarah penelitian tindakan. Ya. Pada mata kuliah ini ya, diawali oleh sejarah ya. Maka oleh karena itu, adik-adik mahasiswa diharapkan bisa memahami sejarah daripada penelitian tindakan kelas. Baik, PTK itu sendiri ya bermula melalui penelitian ya dalam ilmu pendidikan yang diinspirasi melalui pendekatan ilmiah ya dari filosof yang bernama John Dewey. Jadi dulu itu tidak hanya lingkup dalam pendidikan ya, tapi juga organisasi, manajemen kedokteran dan kesehatan. Itu diawali pada tahun 1910. Kemudian pada tahun 1940 ya, penelitian tindakan kelas ini diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial yang bernama Kurt Lewin ya. Kemudian dikembangkan eh, berupa model penelitian selama beberapa tahun yang kemudian terkenal dengan action research. Action research atau penelitian tindakan. Selanjutnya diteruskan oleh para ahli ya, penelitian tindakan, salah satunya Stephen Kemis ya, kemudian Robin MC Taggart, John Elliott, Dave Iba dan sebagainya. Action research atau penelitian tindakan ini menurut Soekardi ya, secara definisi yaitu cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi suatu keadaan sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman dan pengalaman tersebut bisa diakses oleh orang lain. Jadi seorang individu atau kelompok ya, secara individu atau secara kolektif ya, dalam mengorganisasi ya, dalam mengatur suatu keadaan ya, agar bisa dipelajari dan pengalaman tersebut bisa dimanfaatkan atau diakses oleh orang lain. Penelitian tindakan ya dalam pendidikan diawali pada tahun 1952 ya oleh Stephen Carey ya. Kemudian pembelajaran action research berkembang menjadi classroom action research CAR ya. CAR ya atau PTK ya, classroom action research ya oleh John Elliott ya dan Clem Edelman pada tahun 1972 sampai 1975. Jadi yang awalnya action research kemudian dipermaks ya, dikerucutkan ya, fokus atau konsentrasi pada kelas, pada lingkup kelas. Makanya disebut istilah classroom action research. Ya, PTK di sini ya itu meningkatkan proses dan kualitas atau pembelajaran di kelas ya. Dengan pelaksanaan tahapan-tahapan classroom action research atau PTK ya, guru mampu ya menemukan penyelesaian bagi masalah yang terjadi di kelasnya sendiri. Tentu saja dengan menggunakan ragam teori dan teknik pembelajarannya masing-masing. Sedangkan untuk PTK di Indonesia itu bermula pada tahun 1904 ya sampai 95 ini diawali diprakarsai di bidang PGSD ya, penelitian di bidang PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya pada tahun 1906 sampai 1997 di sini ada joint research ya. Ada kolaborasi antara dosen-dosen dan guru-guru di seluruh Indonesia, terutama guru SD. Jadi PTK itu penelitian yang melekat pada guru ya. PTK ya, classroom action research itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan oleh guru ya.
Jadi PTK sendiri itu mengangkat masalah-masalah yang aktual yang dialami oleh guru di lapangan, ya, yang dialami guru di kelasnya masing-masing. Dalam penerapannya, ya, guru itu diharapkan memiliki peran ganda, ya, tidak hanya sebagai praktisi, tapi juga sebagai peneliti, ya. Tidak hanya sebagai praktisi, tapi juga sebagai peneliti. Untuk perbedaan PTK dengan penelitian formal, ya, PTK itu penelitian kualitatif, ya, walaupun data yang dikumpulkan bisa bersifat kuan, ya, bisa berhubungan dengan angka. Tapi umumnya penelitian yang terkenal, yang masyhur, yang banyak dipakai adalah kualitatif, ya, meskipun datanya berupa kuantitatif. Peneliti yang terlibat dalam PTK adalah guru, ya, sedangkan penelitian formal adalah orang luar yang berminat. Ya. Biasanya kalau PTK itu dilakukan oleh para guru, ya, dan di lain seperti penelitian formal, ya, itu bagi orang yang berminat. Guru bisa juga melakukan penelitian formal. Kemudian PTK berbeda dengan penelitian formal, ya, bertujuan untuk menguji hipotesis. Ya. Penelitian formal itu biasanya bertujuan untuk menguji hipotesis dan membangun teori yang bersifat general atau umum. Ya, PTK sendiri, ya, sampelnya itu seluruh siswa yang ada di kelas, ya, seluruh siswa yang ada di lapangan. Berbeda dengan sampel penelitian formal, itu biasanya hanya diambil beberapa, asalkan representatif atau mewakili dari populasi penelitiannya. Baik, itu saja penjelasan dari sejarah penelitian tindakan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila nanti terdapat pertanyaan atau pernyataan, silakan dikirimkan melalui WhatsApp atau ditulis di kolom chat. Syukron jazilan. Syukron ala ihtimamikum wa hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.